warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahro dengan NIM 224110102032 kelas 4 KPK. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari TS Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Lanskap industri media massa di Indonesia saat ini ditandai dengan pola kepemilikan yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok besar. Fenomena ini sering disebut sebagai oligopsoni, di mana hanya segelintir perusahaan yang mendominasi pasar media. 4 grup media besar meliputi Kompas Gramedia Group, Media Group, Jawa Post Group, dan Transmedia Group. Perusahaan media besar ini menguasai pangsa pasar yang signifikan, kepemilikan silang, dan diversifikasi di antara mereka yang memperkuat dominasi. Mayoritas perusahaan media dimiliki oleh konglomerat dan pengusaha kaya, sehingga hal ini memicu kekhawatiran tentang kurangnya keberagaman suara dan perspektif dalam pemberitaan. Upaya untuk mengatasi konsentrasi ini seperti regulasi anti monopoli, pemberdayaan media lokal, dan edukasi media telah dilakukan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dan diperlukan reformasi dan inisiatif berkelanjutan untuk mendorong keberagaman media, akuntabilitas, dan kebebasan pers yang sehat di Indonesia. Industri media massa di Indonesia tak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti karyawan, manajemen, dan pemilik. Berbagai pihak eksternal seperti masyarakat, pengiklan, pemerintah, LSM, dan organisasi sipil, kompetitor, dan teknologi memiliki peran penting dalam keberlangsungan dan perkembangannya. Masyarakat sebagai penerima informasi dan hiburan menentukan popularitas media. Pengiklan membiayai media melalui iklan dan mempengaruhi konten secara tidak langsung. Pemerintah mengatur dan mengawasi media, mempengaruhi apa yang diberikan. LSM dan organisasi sipil mendorong akuntabilitas media dan meningkatkan kualitas jurnalisme. Kompetitor memacu media untuk berinovasi dan meningkatkan kualitasnya. Teknologi membuka peluang baru untuk distribusi konten, model bisnis, dan partisipasi publik. Memahami peran dan pengaruh mereka sangat penting untuk memahami dinamika industri media massa dan memastikan media massa yang sehat dan bertanggung jawab. Model subscription umumnya dianggap sebagai model yang paling efisien dalam menekan biaya produksi dalam jangka panjang. Hal ini karena model subscription menyediakan aliran pendapatan yang stabil dan terprediksi, memungkinkan perusahaan media untuk fokus pada produksi konten berkualitas tinggi tanpa harus terus-menerus mencari pengiklan atau pendanaan. Namun, penting untuk diketahui bahwa model subscription mungkin tidak ideal untuk semua perusahaan media. Tidak ada model pembiayaan produksi yang paling efisien secara universal untuk semua perusahaan media massa di Indonesia. Keputusan untuk memilih model yang tepat harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap berbagai faktor, seperti target audiens, jenis konten, dan sumber daya yang tersedia. Memetakan segmen khalayak secara tepat di era digital menjadi kunci penting bagi industri media massa untuk berkembang. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan audiens yang beragam, media massa dapat menyajikan konten yang relevan dan menarik, sehingga meningkatkan engagement dan loyalitas. Aspek penting seperti data demografi, platform media, kebiasaan komunikasi konten, sentimen publik, dan segmentasi berlanjutan harus dipertimbangkan. Pemanfaatan teknologi analisis data, platform media sosial, dan platform media massa yang personal juga penting untuk menjangkau dan terhubung dengan audiens. Memahami audiens dengan baik melalui pemetaan segmen yang tepat akan mendorong industri media massa untuk terus berkembang.